Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, 3 kebenaran menjadi dewasa rohani. Mari kita buka bersama-sama kitab kita dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, banyak orang Kristen, orang percaya yang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah menjadi dewasa rohani. Mereka sudah jadi orang tua, sudah punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu, tetapi belum dewasa rohani. Dilihat dari sisi usia, sudah lanjut usianya, sudah pantas disebut orang yang tua, tetapi tidak pernah menjadi dewasa rohani. Bahkan ada orang tua kalah rohaninya dengan anak-anaknya. Ada orang tua yang kalah rohaninya dengan orang-orang muda di hari-hari ini. Kenapa, saudara? Karena kedewasaan rohani itu terjadi karena mengutamakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengutamakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Tetapi kalau kita tidak pernah mengutamakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah menjadi dewasa rohani. Nah, dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Yang pertama, saudara, menanggalkan manusia lama. Untuk seseorang bertumbuh menjadi dewasa rohani, orang itu harus berani menanggalkan manusia lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah manusia lama itu? Manusia lama, saudara, keadaannya adalah hidup di dalam kesia-siaan. Kenapa hidup dalam kesia-siaan? Digelapkan oleh pengertiannya sendiri. Pengertiannya gelap, pikirannya gelap. Itu sebab hidup di dalam kesia-siaan. Apa penyebab orang hidup dalam manusia lama? Kekerasan hati. Hatinya keras, saudara. Itu sebabnya manusia lamanya lah yang kelihatan di dalam kehidupannya. Lalu apa akibat manusia lama? Akibatnya hidup terputus dengan Allah. Hidup dalam hawa nafsu dan mengerjakan perbuatan cemar dengan segala keserakahannya. Ini manusia lama, saudara. Untuk orang menjadi dewasa rohani, mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Apa arti menanggalkan? Menanggalkan artinya melucuti, membongkar, atau melepaskan. Orang itu berani melucuti,
membongkar, melepaskan manusia lamanya. Kita harus secara sadar dan sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal ini supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kita secara sadar, saudara. Kita hidup dalam manusia lama. Kita sadar melepaskan semua itu, melucuti semua itu supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, kita akan melihat, saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Coba tampilkan, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita perhatikan Efesus 4, 17-19, dijelaskan di sana tentang manusia lama. Apa manusia lama itu? Ada 4 yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 4, 17-19. Pertama, manusia lama itu pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Orang-orang yang hidup dalam kehidupan manusia lama, pikirannya sia-sia. Dan pengertian orang itu pengertian yang gelap. Mungkin saudara bertanya, apakah pikiran sia-sia dan pengertian yang gelap itu? Saya jawab, pikiran sia-sia dan pengertian yang gelap adalah hidup tanpa kepastian. Tidak berjalan dalam hikmat dan pengertian ilahi. Ini saudara. Pikiran sia-sia, pengertian yang gelap, hidup tanpa kepastian. Mereka tidak berjalan dalam hikmat dan pengertian ilahi. Orang yang hidup seperti ini masa depannya gelap. Masa depannya gelap. Lalu yang kedua, manusia lama dijelaskan Efesus 4 ayat 17-19 ini hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup mereka tidak dekat dengan Allah, tapi hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, orang yang hidup seperti ini, saudara, mereka tidak memiliki damai sejahtera dan jalan ke surga. Orang-orang yang hidup dalam manusia lama, yang jauh dari persekutuan dengan Allah, hidup tidak mengalami damai sejahtera. Hidup mereka jauh dari jalan ke surga. Yang dipikirkan hanyalah kesenangan diri sendiri, tidak memikirkan tentang keselamatan. Coba kita perhatikan, saudara. Kalau kita hanya memikirkan kesenangan diri kita sendiri, kita tidak pernah berpikirkan ada keselamatan. Kita berpikir waktu kita percaya kita selamat, pikir kita percaya kita selamat, tetapi kita tidak pernah mengerjakan keselamatan kita. Karena apa? Hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Tiap hari kita sibuk, saudara. Sibuk mencari sesuatu. Dari pagi sampai sore. Kadang sore kurang, ditambah lagi malam, saudara. Besok lagi pagi-pagi bangun lagi, cari lagi kesibukan-kesibukan. Bekerja dan sebagainya. Sampai malam hari lagi. Semua apa? Untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan tentang keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengerjakan keselamatan itu.
Hari-harinya hanya dihabiskan mencari kesenangan diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Hidup jauh dari persekutuan dengan Allahnya. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak cukup ibadah hanya seminggu sekali. Jujur saudara, coba kalau berani angkat tangan, siapa yang ibadahnya seminggu sekali? Jujur, banyak saudara, banyak. Kadang juga enggak muncul hari Minggu saudara. Ada yang hanya berapa minggu sekali. Ada yang berapa bulan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Jauh persekutuan dengan Allah. Kenapa mereka jangan? Karena manusia lama yang menguasai hidup mereka. Mereka hanya mencari kesenangan diri sendiri. Lalu yang ketiga saudara. Manusia lama dijelaskan Efesus 4, 17-19. Hidup mereka bodoh dan degil. Bodoh dan degil. Apa itu bodoh saudara? Tidak lekas mengerti. Ini orang manusia tidak lekas mengerti. Lalu yang kedua degil. Apa degil itu? Tidak mau menuruti nasihat orang. Keras kepala, kepala batu. Kalau saudara pernah jumpai orang-orang seperti ini, berarti orang itu degil saudara. Dinasihati, nggak pernah mempan. Dinasihati nggak pernah. Kepalanya batu saudara. Padahal bukan dari batu kepalanya, tapi keras. Keras kepala dia saudara. Kenapa? Manusia lama yang menguasai kehidupannya. Lalu yang keempat dijelaskan, perasaan mereka sudah tumpul. Saya mau katakan kepada kita semua, orang yang hidup dengan perasaan sudah tumpul, bisa saja berada di gereja. Bisa saja waktu berada di rumah Tuhan. Tetapi ia tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sama sekali tidak mempengaruhi hidupnya. Ia tetap saja hidup secara duniawi, secara daging, dan hidup di dalam dosa. Tumpul perasaannya saudara. Kebenaran firman Tuhan dia dengar, tapi tidak mempengaruhi kehidupannya. Dia masih hidup secara duniawi, hidup secara daging, dan hidup di dalam dosa. Kerja korupsi, nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Ini perasaan sudah tumpul. Tapi dia datang ke gereja, dia beribadah di rumah Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Tapi firman itu tidak mempengaruhi kehidupannya saudara. Tiap hari yang dijadi ada dosa, dosa, dosa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita ingin menjadi dewasa rohani, bertumbuh rohani kita menjadi dewasa, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Amin. Katakan sebelahnya, kita tinggalkan manusia lama. Benar? Hah? Atau main-main? Ya. Kedua, saudara, kebenaran firman Tuhan kedua untuk orang menjadi dewasa rohani, Efesus 4 ayat 23. Mereka harus memperbarui pikiran mereka. Kalau kita ingin dewasa, kita harus perbarui pikiran kita. Saya mau katakan kepada kita semua, pikiran kita adalah bagian dari jiwa kita dan merupakan pusat dari segala pengontrolan tubuh fisik kita. Pikiran. Yang mengontrol tubuh fisik kita ini dari pikiran. Dilakukan oleh tubuh kita mulai dari pikiran. Nah, iblis sering sekali menggunakan pikiran kita untuk tempat bersarangnya. Kalau iblis sudah menguasai pikiran kita, maka kehendaknya lah yang kita akan melakukan, bukan kehendak Tuhan. Kalau dia sudah kuasai pikiran kita, dia kontrol pikiran kita, kehendak iblislah yang kita lakukan, bukan
kehendak Tuhan. Nah, waktu kita memperbarui pikiran. Memperbarui pikiran itu artinya kita mulai berpikir dengan menggunakan pikiran Kristus yang diajarkan dalam firman-Nya. Kita mulai gunakan pikiran Kristus. Saat kita menggunakan pikiran Kristus, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kita. Coba lihat bagaimana pikiranmu selama ini. Apakah engkau sudah memperbarui pikiranmu? Atau pikiranmu tidak pernah dibarui sama sekali? Waktu engkau tidak memperbarui pikiranmu, iblislah yang akan bersarang dan menguasai pikiranmu. Waktu iblis menguasai pikiran kita, kehendak iblislah yang kita lakukan. Tetapi waktu kita memperbarui pikiran kita, kita mulai menggunakan pikiran Kristus. Waktu kita gunakan pikiran Kristus, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kita. Orang yang bertumbuh dewasa rohani, dia mau memperbarui pikirannya. Dia tidak mau lagi dikuasai dengan pikiran lama, tapi dikuasai dengan pikiran-pikiran yang baru. Pikiran Kristus di dalam kehidupannya. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Siapa kamu di sini, saudara? Orang percaya. Siapa kamu di sini? Orang Kristen. Hendaklah kamu orang percaya. Hendaklah kamu orang Kristen dalam hidupmu bersama. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita harus taruh pikiran Kristus dalam hidup kita. Waktu kita taruh pikiran Kristus, yang lama kita singkirkan, kita buang dari dalam kehidupan kita. Inilah orang yang pikirannya dibaharui. Dia mulai mengenakan pikiran Kristus di dalam kehidupannya. Apakah pikiran yang dibaharui itu? Filipi 4 ayat 8. Ini saudara, pikiran yang sudah dibaharui. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Bobi baca, Bobi. Gangguan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Ini saudara, pikiran dibaharui. Ada nggak yang gelap, yang jelek di sana? Enggak ada. Enggak ada yang jelek. Tidak pernah berpikir negatif tentang orang. Enggak. Walaupun dia dengar orang itu enggak benar, masa bodoh dia, enggak mau tahu dia. Makanya sekali lagi saya ajarkan, jangan suka baca status orang, jangan. Apalagi yang hobi HP, jangan suka baca status orang. Pernah saudara lihat status saya? Enggak pernah, saya enggak ada Facebook, enggak ada. Saya enggak mau baca status, masa bodoh orang mau baca, terserah bagi saya. Saya pikiran positif saja, senang orang. Ada di sini saudara ditulis Filipi ayat 8, belum bisa ditampilkan multimedia? Belum bisa ya Melkis? Hah? Kenapa? Gangguan ya? Ada di sana kita lihat. Pikiran-pikiran yang tidak benar, tidak ada. Semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita ngobrol-ngobrol lah yang benar, saudara. Datang bertamu, ngobrol lah yang benar, jangan ngobrolin orang.
Kalau saudara lihat orang tuh datang ngomongin orang, usir aja dari rumah kita orang itu. Ngapain dia di rumah kita ngotor-ngotor di rumah kita? Lu tau enggak? Lu tau enggak? Ah, udah kayak gitu udah lah, enggak bener lah. Jangan ngomong-ngomong ya, padahal dia ngomong. Jangan ngomong-ngomong ya. Pikiran-pikiran negatif saudara. Yang membuat apa akhirnya? Kita mempengaruhi orang, supaya orang juga jelek dengan orang itu. Orang yang mempengaruhi pikirannya, tidak ada pikiran yang kotor dari dalam kehidupannya. Semua pikiran-pikiran yang sedap didengar, yang patut itu yang dipikirkan saudara. Coba kita lihat satu lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waktu kita baharui pikiran kita tinggalkan manusia, pikiran lama kita, maka saudara, kita dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada 3 sih, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tidak ada yang tidak baik. Orang yang sudah dibaharui pikirannya, dia bisa tahu membedakan mana kehendak Allah. Yang dilakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang dia lakukan. Orang yang bertumbuh menjadi dewasa rohani, dia mau memperbarui pikirannya. Dia tinggalkan pikiran lamanya. Dia baru pikirannya, pikiran Kristus yang dia kenakan di dalam kehidupannya. Ketiga, saudara, kebenaran ketiga untuk kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan manusia baru. Apa sih manusia baru itu? Kata baru di sini saudara, dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata kainos. Kainos itu artinya baru dalam mutu atau baru dalam kualitas. Nah, Rasul Paulus memakai istilah kainos ini saudara, yang berarti Tuhan Yesus menjadikan seorang manusia baru yang sama sekali belum pernah ada di dunia ini. Jadi waktu kita dijadikan manusia baru, kita manusia yang bermutu, manusia yang berkualitas, yang benar-benar baru di dalam dunia ini. Nah, manusia baru adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali, diperbaharui, dan yang telah berpikir secara rohani. Ini saudara manusia baru. Manusia yang dihidupkan kembali. Hidupnya yang tidak tercemar sama sekali berbeda dengan hidup lamanya saudara. Manusia baru memiliki kehidupan yang baru, memiliki persekutuan dengan Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, dan bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Manusia baru. Dia bersedia untuk memiliki kehidupan yang baru, memiliki persekutuan dengan Tuhannya, mentaati kehendak Tuhannya, dan bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saya mau tanya sama saudara, bisa enggak orang melayani tidak dengan manusia baru? Sangat bisa. Sangat bisa. Dia bagus dalam pelayanan, di luar enggak benar hidupnya. Ngomongannya kotor. Ngomongannya enggak fitnah sana, fitnah sini, saudara. Bisa? Bisa. Bisa. Itu sebabnya dia harus dibaharui selalu, dibaharui selalu. Sebab apa? Yang muncul adalah manusia baru. Waktu dia memiliki manusia baru,
dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia taati kehendak Tuhan dan bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sepenuh hati berarti kan nggak terlambat ya. Tanya pemain musik, pelayan masih terlambat nggak? Tanya aja sama mereka. Jujur saudara, tanya aja mereka. Nanti pulang saudara tanya, kamu main gitar ya tadi ya? Main bass ya, main drum ya, main keyboard ya, datang jam berapa tadi? Tanya aja gak apa-apa, boleh kok saudara, gak masalah. Boleh tanya sama saya, 4:30 kurang 10 saya sudah di sini. 4:30 pagi, tadi saya bangun lebih cepat saudara. Pemain musik tanya, pelayan Tuhan tanya, datang jam berapa? Komitmen 6:15. Tanya aja lah, saudara boleh tanya kok nggak ada masalah buat saya. Manusia baru saudara, dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia persiapkan diri benar-benar di rumah. Dia siapkan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi WL, saya mau jadi singer. Saya mau jadi pemain musik, saya mau jadi tamborin. Yang datang lebih dulu itu tamborin saudara daripada yang lain. Tamborin lebih dulu mereka datang. Senang saya ingin tamborin datangnya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Katanya mau dikepang. Oh pantas. Makanya datang cepat-cepat dikepang katanya. Sampai datang sini saya lihat, memang belum dikepang dulu. Lama rupanya dikepang saudara. Tapi nggak terlambat mereka. Coba tanya yang lain. Kalau kita melayani dengan sepenuh hati, kita datang dengan sungguh-sungguh saudara. Nggak usah diingatkan lagi, enggak. Orang dewasa itu sudah ngerti tanggung jawabnya, Orang yang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Yang ketiga, dia mengenakan manusia baru. Yang lama dia tinggalkan, yang terlambat dia tinggalkan, yang tidak disiplin dia tinggalkan, yang malas-malas dia tinggalkan. Dia mulai melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia taati semua kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 10. Saya akan bacakan ayat ini. Dan telah mengenakan manusia baru, perhatikan, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Cukup mengenakan manusia baru sekali? Tidak, terus-menerus diperbaharui. Sampai apa? Sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tidak cukup kita dapat manusia baru, tapi terus-menerus kita baharui. Terus-menerus kita baharui. Sampai kita mengenal gambar kali kita. Oh inilah yang Tuhan inginkan. Saya jadi sama seperti Dia. Waktu kita bisa seperti ini, kita dapat katakan, saya sedang menjadi dewasa rohani. Saya tinggalkan manusia lama saya baharui pikiran saya, dan saya mulai mengenakan manusia baru. Waktu kita lakukan 3 kebenaran dalam hidup kita, saudara, kita sedang menuju kedewasaan rohani. Mari kita bangkit berdiri.